Kebakaran terjadi di Jalan Sadane, Empang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Api diduga berasal dari kebocoran gas di salah satu warung makan. Akibat kebakaran ini, 6 bangunan tempat usaha hangus terbakar. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah dilakukan penanganan oleh petugas pemadam kebakaran. Kebakaran ini pun sempat menjadi tontonan warga sekitar. Kebakaran ini menyebabkan 2 orang pedagang mengalami luka bakar cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit Umi Kota Bogor. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda salah satu rumah semi permanen di Jorong Kapalo Kutu, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, milik Edi, 45 tahun saat ditinggal pergi berjualan bakso pada Selasa malam. Api diduga berasal dari dapur rumah korban, langsung membesar dan menyambar seluruh bangunan hingga membuat panik warga sekitar. Damkar Pasaman menerjunkan 2 regu tim damkar, 2 regu tim dari Satpol PP dibantu 1 unit mobil PDAM dalam menyuplai air. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian masih dalam pendataan. Ratusan warga menggeruduk rumah di Jalan Dr. Pinayungan, Gang Amal, Kelurahan Tobat, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Aksi ini dilatar belakangi karena warga tidak terima dengan aktivitas penghuni rumah yang kerap kali mengganggu lingkungan sekitar. Warga menduga rumah yang dijadikan kos-kosan ini menjadi tempat prostitusi dan sarang pemakaian narkoba. Dalam aksi ini, warga menutup paksa pintu masuk rumah dengan tangga dan pot bunga. Warga pun mendesak para penghuni kos untuk keluar dari kosan tersebut. Nah, kalau yang satu ini pemirsa ada aksi pencurian lampu taman yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sempat dipergoki warga meski sudah diteriaki maling, pelaku tetap saja acuh dan tetap saja melancarkan aksinya, baby. Waduh, berani banget ya ini ya. Berikut informasinya untuk Anda. Diambil. Rekaman ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana seorang pria tengah menggotong tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski sudah diteriaki maling, nampaknya pria tersebut tidak menghiraukan. Bahkan dengan santai ia menghampiri komplotannya yang sudah menunggu menggunakan sepeda motor. Mereka pun segera meninggalkan lokasi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jika melihat di sekitar lokasi, terlihat masih ada beberapa sisa besi tiang lampu yang diduga bekas curian para pelaku lainnya. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling, dia manggil temennya naik motor. Manggil temennya, datang temennya tuh, nah tiang itu akhirnya berhasil sama dia diambil. Warga berharap agar aksi tersebut dapat ditindaklanjuti karena sangat meresahkan. Apalagi pencurian juga terjadi pada besi pembatas jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati kalau mengkonsumsi makanan harus dilihat-lihat ya. Jangan sembarangan mengkonsumsi makanan seperti yang satu ini nih. Ujungnya bisa kematian juga ya, Aldi ya. Iya, akibat mengkonsumsi jamur liar, satu keluarga di Ciamis, Jawa Barat mengalami keracunan dan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, keracunan makanan ini juga dialami oleh puluhan warga di Labuhan Batu, Sumatera Utara usai menyantap makanan dari hajatan. 5 orang yang merupakan satu keluarga harus dilarikan ke IGD RSUD Ciamis, Jawa Barat akibat keracunan usai mengkonsumsi jamur liar. Jamur tersebut diperoleh sang ayah dari sekitar pabrik kayu tempatnya bekerja. Setelah dikonsumsi, para korban mengalami mual dan pusing. Tim medis kemudian melakukan tindakan bilas lambung kepada para korban. Pihak rumah sakit juga mengamankan sampel jamur liar untuk diperiksa di laboratorium. Sang ibu mengaku bentuk jamur tersebut tidak seperti jamur yang sering dikonsumsinya.
Jamurnya diambil kapan? Jamurnya sih waktu pulang kerja. Oh, kemarin. Di pasarnya tadi pagi. Dicucinya cuci biasa pakai air dingin. Kan biasanya juga nggak apa-apa kalau jamur yang biasa. Iya. Nggak tahu jamur apa. Tadi kami sudah melakukan rehidrasi terutama untuk anak yang usia 3 tahun sama 10 tahun sudah dilakukan rehidrasi. Dan untuk orang tuanya sudah kami lakukan bilas lambung, sudah dilakukan pemeriksaan untuk lab dan pemberian obat-obatan. Untuk sekarang kondisinya cukup bagus, sudah stabil. Sementara itu, sedikitnya 50 warga Kelurahan Sioldengan Rantau Selatan terpaksa mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rantau Prapat, Sumatera Utara. Mereka diduga keracunan usai menyantap makanan dari seorang warga Padang Pasir Urung Kompas yang menggelar hajatan. Nasi bungkus yang dibawa warga berisi nasi, rendang, tauco, dan jamur. Menurut salah satu korban, usai menyantap makanan, dirinya beserta anaknya mengalami diare pada Senin malam. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Labuhan Batu dan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab keracunan massal. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Aldi Hawari. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Salah satu tim sukses calon legislatif DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi warga untuk minta uang pemberiannya dikembalikan. Ya, Bawaslu selidiki dugaan adanya praktik money politik di Dapil 3 Nrekang tersebut. Papa Anto, nenek, papa. Iya, udah. Viral di media sosial, seorang yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, mendatangi rumah warga. Ia meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Saat meminta uang, anggota tim sukses ini sempat cekcok dengan warga. Bawaslu Nrekang langsung menyelidiki dugaan praktik money politik di Dapil Nrekang 3, Desa Pana, Kecamatan Ala, Nrekang, Sulawesi Selatan. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan penelitian lebih dalam terkait itu. Di Dapil 3 Nrekang ada 2 caleg bernama Umar yang berkompetisi dalam pemilu 2024. Rencananya, keduanya akan diperiksa Bawaslu terkait dugaan money politik. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, baik. Sementara pemirsa, pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terindikasi banyak terjadi kecurangan. Ya, dan masa pun mendatangi kantor KPU dan Bawaslu untuk menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang. Masa menggeruduk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun aksi mereka tertahan di pintu masuk oleh barikade aparat kepolisian. Masa pun menumpuk dan sempat memblokade jalan. Selain membawa beragam spanduk kecaman terkait ketidakbecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai suara pemilu bisa diatur oleh segelintir pihak untuk memenangkan pihak atau calon tertentu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi aksi kecurangan secara masif yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Tapi hari ini, penyelenggara pemilu hari ini, semuanya tidak ada yang benar. Karena penghitungan data sudah jelas. Bawaslu menekan ke PPS bagaimana salah satu calon harus dapat suara tanpa dicoblos. Jadi kami menuntut pemilihan ulang di Bangkalan ini. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyatakan pihaknya sangat terbuka atas segala kritikan, termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat. Bahkan menurutnya pihak Bawaslu sudah melakukan investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Kalau
Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa pastikan ya. Ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluh NAU, ya. Tinggal kita buktikan saja ya KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Tinggal kita. Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang dan hitung ulang terhadap puluhan TPS di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum membahas dinamika Pilpres 2024. Ya, Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukumnya menggelar rapat di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Rapat membahas dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang menurutnya sudah terjadi sejak sebelum hari pemungutan suara. Anies dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar seharusnya bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sementara pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak permasalahkan adanya pihak yang menolak hasil Pilpres 2024. Anak sulung Presiden Jokowi itu meminta pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor KPU menolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 19 Februari. Massa menolak hasil Pilpres karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Massa mendesak agar kecurangan tersebut diusut tuntas. Sementara itu, terkait aksi menolak hasil Pilpres, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai. Putra sulung Presiden Jokowi ini menilai apa yang dilakukan massa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima aja. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang, silakan. Jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Oke. Sebelumnya berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini massa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Massa pun meminta Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kecurangan tersebut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Today. Masih ada saya Aldi Hawari, juga rekan saya Baby Kristami. Kita ke informasi berikutnya ya. Ini ada terkait sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono yang kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat kemarin. Pihak tergugat yang diwakili Kabitkum Polda Metro Jaya ini meminta hakim menolak gugatan Aiman Wicaksono.
Wartawan senior Aiman Wicaksono didampingi tim hukumnya kembali hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Dalam petitum jawabannya, pihak tergugat diwakili oleh Kabid Polda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata meminta Hakim Tunggal Delta Tama menolak seluruh gugatan pra-peradilan Aiman. Dari beberapa petitum yang disampaikan pada saat sidang kemarin, bahwa intinya dari tim Polda Metro Jaya kita sudah menjawab ya terkait dengan petitum tadi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyitaan terhadap barang bukti, ya dalam hal ini ada 4, itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu KUHP maupun juga di dalam peraturan Polri, ya. Dan ini tadi kami sudah sampaikan di dalam jawaban kami. Kita ingin bahwa alat bukti ini dalam status quo, artinya tidak ada yang merubah. Nah, untuk menjamin keamanan originalitas tadilah makanya kita merubah untuk penyidik melakukan tindakan untuk merubah password sehingga nanti itu masih dijamin originalitasnya pada saat nanti persidangan. Sebelumnya pada hari Senin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan perdana. Dalam persidangan, tim hukum Aiman meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ya, nanti kita lihat putusannya. Tentu harapannya sesuai dengan permohonan kami adalah membatalkan proses penyitaan tersebut, ya. Dan kami juga nanti sampaikan juga ada proses penyidikan yang juga menurut kami tidak tepat dalam kasus ini. Diketahui Aiman sempat diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sementara itu penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini kembali digelar sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono. Ya, untuk mengetahui situasi terkini sidang gugatan pra-peradilan terkait penyitaan ponsel milik Aiman Wicaksono, sudah ada rekan kami Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi. Esra, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat pagi Aldi, Bebe dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan pemantauan kami di ruang 6 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa saat ini untuk sidang pra-peradilan untuk wartawan senior yakni Aiman Wicaksono belum dimulai, belum ada tanda-tanda persiapan, baik kami lihat ke dalam tadi, belum ada dari pihak hakim maupun dari pihak termohon maupun pemohon. Namun bisa kami sampaikan bahwa saat ini untuk agenda sidang adalah kita akan mendengarkan replik dan duplik dari masing-masing termohon dari pemohon. Karena ini merupakan sidang pra-peradilan lanjutan yang kemarin sudah dilakukan atau sejak Senin sudah dilakukan. Yang mana pada hari Selasa kemarin sudah dilakukan yakni pembacaan gugatan, kemudian dari pihak pemohon pra-peradilan yakni Aiman Wicaksono sudah menyampaikan gugatannya, kemudian dilanjutkan dari pihak penyidik juga sudah menyampaikan dari apa yang menjadi tanggapan ataupun apa yang sudah disampaikan Aiman ini mendapat tanggapan dari penyidik. Kalau kita ikuti kemarin dari Aiman ataupun melalui kuasa hukumnya sempat menyampaikan beberapa hal yakni agar mengabulkan permohonannya. Apa permohonannya? Yakni berkaitan dengan mengembalikan semua barang bukti selama penyidikan, yakni berkaitan dengan ponsel pribadi milik Aiman Wicaksono, kemudian juga email bahkan akun Instagramnya. Namun hal ini berbanding terbalik dari respon termohon dari pihak penyidik yang meminta Majelis Hakim Tunggal agar menolak semua permohonan dari Aiman Wicaksono. Namun satu hal yang cukup bisa kita highlight baru kemarin maksud kami Aiman menyampaikan agar dari Hakim Tunggal ini mengabulkan semua permohonannya, mengingat pada saat Aiman bertugas ataupun ketika menyampaikan berkaitan dengan kasus ini adalah ia mengucapkan adanya ketidaknetralan dari aparat Polri. Ini tujuannya untuk mengawal pemilu lebih damai. Namun saat yang bersamaan ada laporan kepada pihak Aiman sehingga Aiman harus diperiksa lebih lanjutnya. Aiman juga mengatakan bahwa ketika bertugas atau ketika menyampaikan hal tersebut dalam Instagramnya, ia saat itu bertugas sebagai wartawan. Ini artinya yang seharusnya memiliki
memiliki wewenang atau mengawal kasus ini adalah Dewan Pers, bukan ke penyidik. Satu hal inilah yang disayangkan oleh Aiman. Ia berharap agar sekali lagi majelis hakim agar mengabulkan kembali permohonan dari pihak Aiman maupun melalui kuasa hukumnya, karena ini sekali lagi ditekankan ini akan membuktikan apakah demokrasi kita berada pada hal yang benar atau berbanding terbalik. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra Barita, laporan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah aparat kepolisian berhasil mengamankan kedua pihak hingga kericuhan tidak meluas. Inilah suasana kericuhan yang terjadi di kantor Kecamatan Bulo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada Senin siang kemarin. Rekapitulasi yang awalnya berjalan aman, tiba-tiba terjadi kericuhan hingga suasana di dalam ruangan gaduh. Sejumlah orang yang berada di tempat tersebut berhamburan, beberapa orang terlihat emosi dan sempat saling kejar. Seorang saksi bahkan mengambil kursi plastik yang berusaha menyerang seorang yang diduga saksi partai politik lainnya. Keributan bermula saat seorang saksi meminta rekapitulasi dihentikan lantaran meminta tanggapan KPPS. Beruntung sejumlah aparat kepolisian melerai kedua belah pihak yang nyaris saling serang dan adu jotos. Ketidakpuasannya maksudnya seperti ini, yang saksi tersebut minta klarifikasi bahwasanya ada 3 desa dan 5 TPS itu kemarin adanya kejadian boleh bilang bencana yang mengharuskan TPS itu bergeser agar tidak basah karena hujan. Rekapitulasi kembali dilanjutkan setelah suasana kembali tenang dan sejumlah aparat kepolisian menjaga ketat proses penghitungan suara di Kecamatan Bulo. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaizar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU RI memutuskan menghentikan sementara proses rekapitulasi surat suara di sejumlah tingkat kecamatan. Nah, langkah tersebut diambil karena tengah dilakukannya proses sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil yang tercantum di aplikasi Sirekap KPU. Banyaknya keluhan akan ketidakcocokan hasil penghitungan pada aplikasi Sirekap. KPU melakukan sinkronisasi hasil penghitungan surat suara di TPS dengan hasil input pada aplikasi Sirekap. Sejumlah daerah sempat dihentikan KPU pusat karena sistem Sirekap error. Namun di Temanggung, Jawa Tengah, proses rekapitulasi surat suara kembali digelar. Proses penghitungan hasil pemungutan suara ini hanya dihadiri sejumlah saksi partai politik serta pemilu. Tidak ada penjagaan ketat dalam proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Temanggung. Saat dihentikan rekapitulasi di tingkat kecamatan baru mencapai 25%. PPK berharap sistem rekap KPU tidak bermasalah lagi sehingga proses rekapitulasi berjalan lancar. Bahwasanya Sirekap sudah mulai bisa dijalankan lagi dan sudah bisa dilanjutkan. Maka dari itu kami penjadwalan untuk hari ini melanjutkan dari kemarin yang belum selesai. Target pada malam ini, nanti kita selesaikan pada malam ini, nanti sekitar 89 TPS yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan tidak ada error lagi di Sirekap. Kisruh penghitungan suara juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pihak KPUD Kota Bekasi hentikan sementara rekapitulasi penghitungan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Penghentian proses rekapitulasi di tingkat PPK untuk melakukan evaluasi terkait penyelarasan data otentik dengan data di aplikasi Sirekap. Dan proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat PPK akan kembali digelar pada Rabu 21 Februari 2024 esok. Penundaan ini tujuannya adalah agar terjadi di PPK dan PPK ini. Yang pertama, sambil menunggu KPU Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas pembacaan data yang ada di Sirekap. Lalu yang kedua, agar ada kesamaan di seluruh PPK untuk melaksanakan rekapitulasi ini secara baik, optimal, dan efektif. Tujuannya itu. KPU Provinsi Bali memutuskan menghentikan sementara proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan. Langkah tersebut diambil karena saat ini masih dilakukan proses sinkronisasi hasil penghitungan surat suara TPS dengan hasil yang tercantum di aplikasi Sirekap. Surat edaran penghentian sementara proses rekapitulasi berlaku untuk 57 kecamatan di seluruh wilayah Bali.
Terkait kritikan hasil, nah ini KPU sedang melakukan proses perbaikan sistem, melakukan proses sinkronisasi data sesuai dengan hasil yang ada di TPS. Jadi ada proses pembacaan ulang angka numerik di C hasil di tiap-tiap TPS. Jadi ada proses perbaikan. Nanti semoga kami sudah menghentikan proses rekapitulasi di kecamatan untuk proses sinkronisasi itu. Sinkronisasi akan berjalan lancar hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat kembali dilanjutkan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah TPD di Cimahi, Jawa Barat akan menggelar pemungutan suara ulang pada 24 Februari mendatang. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, puluhan TPS telah selesai melakukan pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 60 Cimahi, Jawa Barat, menyusul hilangnya surat suara Pilpres pada hari pencoblosan. Rencananya pemungutan suara ulang TPS 60 akan digelar pada 24 Februari 2024. Sementara akibat tertukarnya surat suara Pileg DPRD antara Dapil 1 dan Dapil 4, pemungutan suara lanjutan akan digelar di TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Cimahi Selatan. KPU dan Bawaslu Kota Cimahi meminta masyarakat untuk tetap berpartisipasi dan datang ke TPS-TPS yang menggelar pemungutan suara ulang serta lanjutan. Sebanyak 26 TPS di kabupaten kota di Jawa Tengah melakukan pemungutan suara ulang. Salah satunya yaitu TPS 4 di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan. Pemungutan suara ulang ini dilakukan atas rekomendasi Bawaslu karena petugas KPPS di beberapa TPS dinilai tidak profesional saat hari pencoblosan. Proses pemungutan suara ulang di TPS 4 disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu dan dijaga ketat pihak kepolisian. Tempat itu ketentuan di daftar pemilih tambahan dan juga daftar pemilih khusus DPK namanya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria. Permasalahan kurang sosialisasi atau seperti apa sih, Pak? Saya melihat ini lebih pada faktor teknis. Ya juga mungkin human error. Sementara itu ratusan warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 06 Selasa pagi. Pemungutan suara ulang dilakukan untuk surat suara Pilpres dan DPD, sementara surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dinilai tidak bermasalah. Berdasarkan data, 235 warga terdaftar di TPS 06 Desa Losari. Namun saat hari pencoblosan terdapat 21 nama asing yang tidak terdaftar di TPS 06 ikut mencoblos surat suara Pilpres dan DPD. Hingga akhirnya KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di iNews Today. Kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Baik, saat ini Anda sudah melihat tim hukum dari wartawan senior Aiman Wicaksono sudah ada di ruang sidang pra-peradilan PN Jakarta Selatan. Ini adalah sidang pra-peradilan lanjutan. Sebelumnya sudah dilakukan sidang pra-peradilan Aiman terkait dengan penyitaan barang-barang miliknya termasuk akun sosial media ya, handphone dan juga Instagram. Aiman berkali-kali menyatakan, Aiman dan tim kuasa hukum berkali-kali menyatakan bahwa memang pernyataan yang dikeluarkan pada saat itu terkait netralitas aparat dikeluarkan pada saat ia masih berprofesi sebagai wartawan ya. Dan memang seharusnya jikapun ada sengketa ini dibawa ranahnya di Dewan Pers. Ya, ini situasi terkini di dalam ruang sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa.
Baik, kita akan memantau nanti ya bagaimana jalannya sidang lanjutan peradilan. Lanjutan dari sidang pra-peradilan yang dilakukan kemarin ya. Dan pemirsa, informasi selanjutnya adalah kembali bertugas sebagai jurnalis. Aiman Wicaksono mengundang sejumlah politisi dan ahli untuk berdiskusi terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Pilpres 2024. Ya, dalam dialog di program Rakyat Bersuara ini, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud Adiana Pitupulu menyebut ada kejanggalan yang dialaminya saat penghitungan suara di sejumlah TPS di Bogor. Kemarin sekian, ini Adian nih, bukan Pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan Pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru Adian. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen. Iya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini. Ya kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya ini kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap Mas ya. Kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui, sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, ini sama loh. Begini Bang, ketika rakyat tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga negara. Ini narasi hanya percaya pada langkah narasi bahwa hati-hati dengan gerakan rakyat, hati-hati dengan ini semua. Yang mengatakan itu. Ini kan narasi yang memang negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang memang akan terus diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum pemilihan yang salah, entah sengaja tidak sengaja, mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya boleh catatan. Ya, sementara itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan Sirekap jadi alat bantu untuk kecurangan. Rocky Gerung juga menyatakan ada pihak yang berniat jahat terhadap demokrasi. Apa itu? Disediakan oleh negara untuk melayani kepentingan publik mengetahui informasi lebih awal. Kan itu dasarnya kan. Ini disebut alat bantu untuk memungkinkan publik memakai alat itu supaya kuriositasnya dipenuhi. Jadi itu alat bantu untuk membantu publik. Poinnya di situ. Ternyata itu adalah alat untuk membantu kecurangan. Terjebak di situ, ditutup alat itu. Konyolnya di situ caranya. Nah, saya mau terangkan tadi dari awal. Tadi saya katakan rakyat bersuara itu bahasa Latinnya Vox Populi. Biasanya Vox Populi, Vox Dei itu. Suara rakyat, suara Tuhan. Kita balik sekarang itu. Vox Populi, suara rakyat. Clare Deo. Suara rakyat itu ada tangisan Tuhan hari ini. Karena kita
mau mengawasi sesuatu yang dari awal yang saya sebut tadi. TPS pertama itu di Mahkamah Konstitusi sudah ditusuk sama Jokowi. Itu poinnya tuh. Jadi berarti ada perencanaan kejahatan sampai di sini. Saya tuduh itu tuh. Susah untuk membuktikan memang, tetapi otak kita mengatakan begitu tuh. Sekarang coba kita bikin renungan kecil ya. Bung Karno tidak menginginkan partai politik karena dia pakai prinsip ini bangsa satu aja nih, persatuan aja. Bung Hatta karena belajar tentang demokrasi mengucapkan hal yang berbeda. Keluar maklumat nomor X tentang boleh bikin partai politik supaya kita bergembira, supaya ada pikiran publik tiba di dalam kotak-kotak suara. Itu kerjaan Bung Hatta yang mengerti bahwa kedaulatan rakyat harus difasilitasi oleh kebebasan membuat partai politik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kebebasan untuk berbicara, berpikiran, beroposisi. Karena itu ada partai politik. Sementara itu pemirsa, mantan Menko Polhukam yang juga calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD turut berkomentar tentang kekacauan data Pilpres 2024. Mahfud MD meminta agar sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum diaudit oleh lembaga independen. Pemirsa, audit digital forensik terhadap sistem Sirekap KPU seharusnya dilakukan oleh lembaga independen, bukan lembaga berwenang. Audit forensik terhadap sistem Sirekap KPU diperlukan menyusul kekacauan data yang terjadi pada Pilpres 2024 karena data yang diinput tidak sama dengan formulir C hasil di tempat pemungutan suara. Meski demikian, anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, bukan rujukan penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum. Bikin jalan sendiri. Cukup 84 petugas pemilu meninggal dunia selama bertugas. Oh iya. Yang paling banyak dari KPPS nih, Bro. Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi itu diaudit, dan apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya lewat Cina, Singapura, dan mana Prancis lagi, itu kan harus diaudit. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Anyus Today bersama saya Bibi Kristami. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri baru pada hari ini. Pelantikan akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Kita akan melihat bagaimana jalannya pelantikan dan siapa-siapa saja menteri yang akan mengisi pada posisi-posisi ATR BPN dan juga Menko Polhukam. 2 menteri yang dikabarkan akan dilantik hari ini adalah Hadi Cahyanto yang semula menjabat sebagai Menteri ATR BPN yang akan menempati posisi Menko Polhukam. Sementara itu posisi Menteri ATR BPN ramai disebut publik akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pelantikan rencananya akan dilaksanakan pada pukul 11 siang hari ini. Jabatan Menko Polhukam saat ini masih dijabat oleh Tito Karnavian sebagai pejabat sementara usai Mahfud MD mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Pemirsa, seperti diketahui nama Agus Harimurti Yudhoyono, putra Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ramai disebut publik akan dilantik Presiden.
menempati kursi Menteri ATR BPN. Muncul juga nama Hadi Cahyanto yang semula menjabat sebagai Menteri ATR BPN disebut-sebut akan menempati posisi Menko Polhukam. Lalu bagaimana kompetensi dari dua profil ini sebagai menteri? Kita akan berbincang lebih lanjut dengan pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno. Halo, selamat pagi Mas Adi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Today pada hari ini. Bagaimana Mas Adi? Ya, ini menurut Anda apakah posisi Menteri ATR BPN dan Menko Polhukam tepat jika diisi oleh AHY dan juga Hadi Cahyanto yang sebelumnya menggantikan posisi Mahfud MD di Menko Polhukam? Ya, saya kira memang kalau kita membaca background politik, ya, latar belakang politik dan karir politik yang dimiliki oleh Pak Hadi, saya kira memang Menko Polhukam itu sangat sesuai dengan portofolio beliau ya, karena beliau ini adalah mantan tentara, mantan Panglima TNI yang saya kira memang cukup tune in dan cukup cocok jika didapuk menggantikan Pak Mahfud MD yang beberapa waktu yang lalu mengundurkan diri. Nah, yang menjadi pertanyaan itu pada posisi Pak AHY, karena memang AHY itu selama ini memang dinilai belum pernah menjabat sebagai jabatan-jabatan politis ya, baik itu kepala daerah, baik itu menteri, ataupun pejabat-pejabat publik lainnya, sehingga publik tidak bisa membaca kecenderungan yang paling ideal untuk jadi menteri di bidang apa. Tapi satu hal yang saya maknai, kenapa AHY kemudian jadi menteri misalnya, karena publik menilai ini bagian dari akomodasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bagian dari rekonsiliasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Partai Demokrat dan kepada Pak SBY. Jadi persoalan apakah kinerja AHY itu sesuai dengan ekspektasi di Kementerian ATR ataupun tidak, itu lain hal. Tapi satu hal bahwa reshuffle kabinet kali ini momen rekonsiliasi politik yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Pak SBY tentu dengan merestui AHY sebagai menterinya Pak Jokowi di sisa pemerintahan yang menurut saya hanya tersisa beberapa bulan ke depan. Makanya tinggal kita lihat apakah AHY ini mampu bekerja sesuai dengan ekspektasi ataupun tidak. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, tentu kita tidak bisa berharap banyak dari Pak AHY karena Oktober ini kan dalam hitungan hari sebenarnya. Oktober ini kan dalam hitungan bulan yang tentu kita tidak akan mendapatkan kinerja politik yang maksimal yang akan dilakukan oleh Pak AHY. Waktu terlampau singkat, waktunya terlampau sempit, sehingga ukuran-ukuran apapun yang dipakai misalnya untuk melihat dan mengukur kinerja AHY itu agak sulit. Kecuali ya dalam waktu 3 atau 5 bulan ke depan, AHY itu mampu memberantas ataupun mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Kementerian ATR selama ini. Misalnya soal bagaimana persoalan-persoalan sengketa tanah misalnya, ataupun pencaplokan tanah yang selama ini menjadi persoalan, itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Mungkin dalam konteks itulah maka publik bisa menilai bahwa Pak AHY dinilai sebagai calon menteri ataupun menteri yang dinilai punya kinerja yang baik. Selama ini publik masih belum bisa men-tracking apa kinerja AHY yang bisa dijadikan sebagai ukuran. Apakah nanti kalau sudah didapuk sebagai Menteri ATR, AHY bisa bekerja ataupun tidak. Per hari ini, AHY dan sebelumnya itu belum pernah menjabat jabatan politik strategis manapun di bidang eksekutif. Ya, tadi yang seperti Mas Adi sampaikan bahwa AHY belum pernah menjabat di posisi eksekutif begitu ya. Lalu menurut Mas Adi sendiri, ini kan kita ketahui bahwa ATR BPN ini posisi yang strategis. Apakah cocok untuk ditempati oleh figur politik menurut Anda, Mas Adi? Ya, kalau mau jujur sebenarnya ini tidak sesuai dengan portfolio politik AHY yang saya kira memang expert di bidang militer dan ketentaraan. Ya. AHY cocoknya mestinya Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, ataupun menteri-menteri yang terkait dengan latar belakang AHY. Karena Menteri ATR ini kan tentu butuh portofolio yang memang asimetris. Ya, yang tapi sekali lagi dalam kabinet politik seringkali itu tidak terlampau dihiraukan. Yang paling penting adalah bagaimana akomodasi politik, bagaimana rekonsiliasi politik, dan kemudian menteri yang diberikan jabatan baru itu diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya di kabinetnya Pak Jokowi sejak 2014, 2019 banyak menteri-menterinya yang sebenarnya tidak memiliki portofolio yang sama dengan kinerja yang dilakukan. Misalnya Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, itu kan mental modelnya adalah mereka yang memang cukup aktif misalnya di bisnis startup, tapi kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu lagi bahwa
dalam politik seringkali penugasan itu jauh lebih utama ketimbang misalnya latar belakang apa karir politiknya yang pernah dilakukan selama ini. Saya termasuk yang menduga bahwa Pak AHY tentu ini menjadi pertaruhan. Kalau sudah dipercaya sebagai menteri, apakah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi beban dalam Kementerian ATR yang belum tuntas. Baik, lalu menurut Mas Adi sendiri, kalau Hadi Cahyanto ini tepat mengisi posisi Menko Polhukam yang sebelumnya mengisi di Menteri ATR BPN begitu? Ya kalau Pak Hadi saya kira tidak ada perdebatan apapun, justru ketika dulu setelah pensiun ataupun setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI, publik menengarai bahwa Pak Hadi yang akan menjadi Menko Polhukam atau kementerian-kementerian yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Mengingat beliau itu adalah mantan Panglima TNI, mantan tentara yang saya kira memang memiliki pengalaman yang cukup panjang. Jadi ketika beliau didapuk sebagai Menko Polhukam untuk menggantikan Pak Mahfud MD, saya kira ini Pak Hadi kembali ke tempatnya yang benar. Pak Hadi itu kembali ke rumahnya yang benar, yaitu yang mengkoordinatori persoalan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Jadi ini sangat Pak Hadi banget sebenarnya. Ya. Bahkan Mahfud MD, Prof. Mahfud juga sudah mengeluarkan statement begitu ya terkait dengan kabar Hadi Cahyanto mengisi Menko Polhukam. Dia bilang boleh juga. Orangnya baik begitu statementnya. Nah, Mas Adi, lalu selanjutnya jika memang nantinya Menko Polhukam diisi oleh Hadi Cahyanto, lalu juga Menteri ATR BPN diisi oleh AHY, lalu apa yang bisa mereka lakukan dalam waktu yang singkat ini, Pak? Saya kira memang harus bikin terobosan-terobosan yang tak biasa. Misalnya Kementerian ATR ya. Jadi persoalan-persoalan pencaplokan tanah yang seringkali dikeluhkan oleh begitu banyak masyarakat, ataupun konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan para pemilik modal, itu kalau bisa dituntaskan 1 atau 2 kasus besar aja, saya kira itu menjadi legacy yang cukup bagus bagi AHY. Tapi kalau AHY tidak mampu memberikan diferensiasi politik secara signifikan, datar-datar saja, tidak mampu menunjukkan kinerja yang kemudian membuat publik itu bangga, ya maka AHY ini hanya sebatas menteri yang sebenarnya hanya mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Pak Hadi yang kebetulan diangkat menjadi Menko Polhukam. Oleh karena itu memang bikinlah sesuatu yang nggak biasa. Iya kan? Jadi konflik-konflik tanah gitu ya, konflik-konflik lahan, terutama antara pebisnis, pemodal dengan masyarakat lokal. Kalau ada isu dan kasus yang kemudian bisa dibanggakan, itu diselesaikan dan dituntaskan, saya kira Pak AHY akan mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Ataupun kasus-kasus pencaplokan tanah ya, yang melibatkan begitu banyak oknum-oknum kan, yang selama ini sering kita saksikan, tiba-tiba rumah orang, tiba-tiba lahan orang, tiba-tiba tanah orang, itu sudah berganti kepemilikan, itu banyak kasusnya dan tidak pernah bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Kalau itu yang dilakukan oleh AHY, saya kira sekalipun Pak AHY ini jadi menteri seumur jagung, di sistem pemerintahannya Pak Jokowi pasti akan meninggalkan satu legacy yang bagus. Begitupun dengan Pak Hadi Cahyanto, terutama misalnya harus kembali memulihkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara. Ini penting bagi saya pasca Pilpres, karena kemarin memang sepanjang Pilpres ada dugaan-dugaan mobilisasi aparatus kekuasaan misalnya. Ini yang kemudian membuat kenapa tanggung jawab baru di tangannya Pak Hadi, di mana institusi-institusi negara itu diyakini akan kembali kepada jalan yang benar. Dan tentu saja Pak Hadi ke depan berkoordinasi dengan pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DPR, memastikan bahwa apapun yang terjadi dengan hasil Pilpres yang nantinya akan diumumkan oleh KPU sebagai pemenang resmi dalam Pilpres 2024, ya ini akan berjalan damai, kondusif, tanpa ada kegaduhan-kegaduhan apapun. Termasuk misalnya mempersiapkan tahapan pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan akhir tahun ini, saya kira juga bagian dari tugas Kementerian Menko Polhukam. Lalu Mas Adi, jika memang nantinya betul AHY akan mengisi posisi Menteri ATR BPN ini, lalu apa yang mungkin akan terjadi untuk menteri-menteri dari PDIP yang masih ada di kabinet saat ini? Ya saya kira itu memang menjadi teka-teki dan misteri semua orang. Tapi saya turut meyakini bahwa per hari ini pun menteri dari PDIP yang ada di kabinetnya Jokowi sepertinya aman-aman saja. Tidak ada persoalan serius yang kemudian membuat mereka itu misalnya diresapel ataupun diganti. Tapi tadi kita tidak pernah tahu bagaimana Pak Jokowi sikap politiknya, karena sering membuat tikungan-tikungan di detik-detik akhir yang kemudian membuat banyak orang itu agak gila di kepala. Termasuk tikungan akhir yang jelas-jelas menentukan perbedaan politiknya dengan PDIP ya, yang mengusung Ganjar, tapi Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Per hari ini kalau kita membaca
kita mendengar bahwa yang hanya ada reshuffle itu hanya di 2 kementerian, yaitu Kementerian Menko Polhukam dan Kementerian ATR. Sementara menteri-menteri dari PDIP yang lain nggak ada persoalan yang saya kira itu akan jauh dari huru-hara dan gonjang-ganjing politik yang berlebihan. Lalu Mas Adi sendiri melihat komposisi reshuffle kabinet ini bagaimana Mas tanggapan Anda, pandangannya? Ya ada 2 hal kalau bicara tentang komposisi reshuffle kali ini. Memang pertama itu yang paling memuka adalah untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud MD ya. Karena ini segera untuk diisi pos kementeriannya untuk memastikan Kementerian Politik dan Hukum ke depan itu ya sudah bisa berjalan dengan normal dan maksimal. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pilpres di 2024 ini kan menjadi ajang rekonsiliasi politik antara Jokowi dan SBY, antara SBY dengan Partai Demokrat gitu ya. Kita tahu bahwa sepanjang 10 tahun belakangan ini, Demokrat adalah partai oposisi yang paling banyak menyalak dan mengkritik Pak Jokowi. Bahkan saat-saat jelang soal kandidasi pencapresan, Pak SBY katanya turun gunung, Pak SBY turun tangan untuk menghentikan ada cawe-cawe yang mengintervensi bahwa pemilu di 2024 ini sudah disetting. Hanya ada 2 calon. Baik. Terima kasih banyak atas informasi Anda, Mas Adi Prayitno, sudah bergabung bersama kami di Anyus Today hari ini. Kita akan memantau juga nanti selanjutnya mengenai reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Breaking News Anyus TV setelah program Anyus Today. Dan pemirsa, usai sudah Anyus Today edisi hari ini, saya Baby Kristami pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa besok di jam yang sama.